Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli wa nusallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib yang berbahagia, alhamdulillah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini masih berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan dan hidayah, taufik, iman dan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk suasana kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau dan juga para sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik jamaah maghrib yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Masih dalam pembahasan tentang munqisat at-tauhid. Munqisat at-tauhid, hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya kadar tauhid. Hal-hal yang bisa mengurangi tingkat tauhid seorang hamba. Kemarin sudah kita sebutkan, kita ulangi biar nyambung. Yang pertama, melakukan sarana-sarana yang bisa menjerumuskan atau menjatuhkan ke dalam syirik besar. Yang pertama. Yang kedua, syirik kecil. Ketiga, kufur kecil. Dan yang keempat, kemunafikan kecil. Lawannya pembatal tauhid. Pembatal tauhid itu syirik besar dan kufur besar serta nifak besar. Adapun yang mengurangi tauhid, ya semuanya kecil. Hanya ada tambahan satu. Kemudian poin yang pertama, hal-hal atau wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan seorang hamba terjatuh ke dalam syirik besar. Ya, mu'allif rahimahullah menyebutkan tiga perkara. Ya, tiga perkara. Sarana-sarana yang bisa menjatuhkan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Sarana pertama kemarin sudah kita jelaskan, ini al-ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan dalam bermuamalah
atau mensikapi orang-orang saleh. Al-ghulu fis shalihin. Berlebihan dalam mensikapi orang-orang saleh. Ini ada dua macam disebutkan mu'allif rahimahullah. Yang pertama, memuji mereka dengan pujian yang berlebihan. Yang kedua, apa? Awas, yang kedua, ya menggambar ya bentuk-bentuk mereka. Nah, kemudian gambar-gambar, foto-foto itu mereka pajang. Afan, kayaknya agak sedikit panas ya. Bisa nggak antum kedinginan nggak atau kepanas? Manut aja kalau antum kedinginan yang usah. Kok saya agak kepanasan dikit. Kurang dingin. Saking seriusnya. Tapi ya, dua hal yang beliau sebutkan termasuk ghulu fis shalihin, ya berlebihan dalam mensikapi orang-orang saleh. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama, memuji mereka, menyanjung mereka melebihi batas, sehingga ada yang di antara mereka meyakini ya orang-orang soleh seperti para nabi dianggap sebagai Tuhan, ya, seperti orang Yahudi meyakini Uzair ibnullah, Nasara meyakini Isa ya ibnullah, ya bahkan ada yang berkeyakinan ya termasuk juga sesembahan. Ya, kemudian yang wasilah kedua yang kita akan bahas insyaallah, ya at-tabarruk mamnu'. Ya, wasilah yang kedua at-tabarruk mamnu', mengalap berkah yang terlarang. Ya, kemarin ya sudah masuk aja. Belum, taib. Nah, itu wasilah yang kedua. Dan wasilah yang ketiga, mengangkat atau meninggikan kuburan. Ini umum. Ya. Umum, tidak harus orang-orang soleh. Ya kalau bahasa kita mungkin kicing gitu ya. Ya. Mau dia orang soleh atau tidak soleh, ya, kalau meninggikan kuburan, membangun, mengkijing, maka ini bisa menjadi sebab apa? Melemahnya tauhid. Ya, tauhidnya berkurang. Karena tentu itu sebuah kemaksiatan. Ya, nanti kita bacakan dalil-dalilnya. Baik, ya itu 3 wasilah yang disebutkan mu'allif rahimahullah yang bisa menyebabkan seorang hamba terjerumus ke dalam kesyirikan besar. Poin yang kedua adalah tabarruk mamnu' tadi. Beliau sebutkan dulu sebelum masuk ke tabarruk mamnu'. Tabarruk mamnu' ini sebenarnya jenis yang kedua. Secara garis besar tabarruk itu ada 2 macam. Mengalap berkah, mencari berkah. Berkah udah tahu ya. Berkah adalah kebaikan yang bertambah terus. Itu berkah. Ya tentu setiap kita berkeinginan lah ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Secara garis besar tabarruk mengalap berkah ada 2. Yang pertama masyru', boleh.
Ya, tabaruk yang diperbolehkan. Nah, yang kedua ialah tabaruk mamnu', mengalap berkah yang terlarang. Tabaruk masyru' atau tabaruk mamnu' tadi ya, mengalap berkah yang dilarang. Mu'allif rahimahullah, beliau membagi lagi menjadi dua. Tabaruk yang dilarang dibagi lagi jadi dua. Ya, ini makanya saya senangnya buku ini sistematis. Jadi dibuat diagram bisa gitu. Jadi enak. Kalau kita butuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan bertema gitu kan. Ya tetap itu bagus, tetap ada manfaatnya. Kalau ini ya dibuat sistem urut gitu. Tauhid, pengertian tauhid, pembagian tauhid, pembatal tauhid, pengurang tauhid dan seterusnya. Tabaruk masyru' mengalap berkah yang dibolehkan, yaitu mengalap berkah atau mencari berkah yang memang ada dalil yang membolehkannya, Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya kan ada dalilnya itulah, karena ada dalilnya itulah kemudian diperbolehkan. Contoh misalkan orang mengalap berkah dengan membaca Al-Quran, boleh, karena memang Al-Quran apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, yang ada berkahnya. Ya, liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini ayatnya insyaallah sering kita dengar. Ya, maka karena ada dalilnya boleh mengalap berkah dengan melalui Al-Quran, ya, dengan membacanya dan kemudian mentadaburinya, mengamalkannya dan mengajarkannya, boleh. Nah, ini contoh ya, contoh bolehnya untuk mengalap berkah yang memang ada dasarnya. Kemudian juga contoh misalnya beribadah yang memang dituntunkan dalam syar'i kita. Ya, semua ibadah yang ada dalilnya, ya, yang dianjurkan, boleh kita berniat untuk mencari keberkahan di situ. Ya, contoh misalkan sholat, ya, dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Allah. Ya kan, sholat disyariatkan, puasa dan seterusnya. Intinya apa? Intinya tabaruk masyru' adalah mencari berkah yang memang diizinkan secara syar'i. Ada dalil yang membolehkannya. Ya, intinya itu. Ya, itu tabaruk masyru'. Ya, karena dalil itulah kita diperbolehkan untuk mencari berkah di situ. Jenis yang kedua, tapi tabarruk mamnu', tabarruk yang dilarang. Beliau membagi lagi menjadi dua tabarruk yang dilarang ini. Yang pertama adalah tabarrukun syirkiyun akbar. Ya, mengalap berkah yang itu termasuk di antara syirik besar. Ya,
mengalap berkah, dan itu termasuk syirik besar. Ya berarti konsekuensinya apa? Ya keluar dari Islam, murtad. Waliyahudzubillah. Ya, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua berarti di bawahnya tabaruk syirkiyun asghar. Tabaruk syirik tapi syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan tabaruk bid'i, sama aja. Sebagian ulama mengatakan tabarukun bid'iyun, tabaruk yang bid'ah. Itu sama maknanya dengan tabaruk syirik kecil. Ya. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, ini jenis yang kedua. Apa pengertian tabaruk syirik besar? Saya bacakan. Wa ya'taqidal mutabarrik annal mutabarraka bihi wa huwal makhluq yahabul barakah binafsihi. Kalau ada orang yang mengalap berkah dengan apapun itu, ya, maksudnya selain Allah ya. Kemudian dia berkeyakinan bahwa sesuatu yang diharapkan keberkahannya itulah yang memberikan berkah. Ya, seseorang atau seorang hamba yang meyakini ketika dia mengalap berkah, mencari berkah, meyakini bahwa sesuatu yang diharapkan keberkahan, ya sesuatu itulah yang dengan sendirinya yang memberikan keberkahan. Ini syirik besar. Dengan siapapun. Ya. Karena al-barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini bahwa sesuatu yang diharapkan keberkahan, dimintai keberkahan itu dia sendirilah yang ngasih berkah, bukan dari Allah. Ya jelas ini syirik besar, karena hanya Allah lah yang memberikan keberkahan. Dalilnya apa? Hadis Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu minallah, ada di buku. Ya, al barakatu minallah. Berkah itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila Al-Qur'an kita cari berkah, ya niat kita yakin bahwa keberkahan dari Allah melalui Al-Qur'an Karim. Ya. Maka orang berkeyakinan seperti ini terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Ya. Adapun syirik kecil atau tabaruk syirik kecil atau tabaruk bid'i tadi yang nomor 2 adalah tabarruk ma atau bima lam yarid dalilun syar'iyyun tadullu ala jawazit tabarruk bihi mu'taqidan anna Allah ja'ala fi barakah. Jenis yang kedua, bertabaruk atau mengalap berkah terhadap sesuatu yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut merupakan sebab adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengalap berkah pada sesuatu yang sesuatu ini tidak ada dalilnya, Quran maupun Sunnah, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu Allah jadikan sarana wasilah untuk memperoleh keberkahan. Maka ini ya termasuk tabaruk bid'i atau syirik kecil. Bisa dipahami nggak? Ya. Itu yang jenis kedua. Kalau yang pertama tadi bertabaruk
dengan keyakinan bahwa sesuatu yang diharapkan keberkahan itulah sesuatu itu sendiri yang ngasih keberkahan, bukan dari Allah. Ya jelas ini syirik besar. Ya seperti orang berkeyakinan dia datang ke dokter berobat, ya kasih obat sama dokter, terus berkeyakinan bahwa obatlah yang menyembuhkan, ya bukan Allah. Ini termasuk terjatuh dalam syirik besar, kafir ini. Ya. Kalau dia meyakini bahwa obatlah yang ngasih kesembuhan, ya bukan Allah, maka ini terjatuh dalam kesyirikan besar dan ya keluar dari Islam. Ya. Maka akidah itu kan letaknya di hati, ya amalan hati. Ya, maka perlu ekstra hati-hati. Syirik itu kata Ibnu Abbas, akhfa min namlah sauda alal hajaril aswad fi zulmati sauda. Betul kata beliau, syirik itu lebih samar dibandingkan dengan semut hitam yang nempel di atas batu hitam yang berada di dalam kegelapan yang malam yang gelap. Ya, samar sekali. Zahirnya sih bisa aja dia seorang muslim, sholat, puasa, haji. Tapi kalau punya keyakinan seperti itu, bisa itu bukan termasuk dari kalangan kaum waliyadzubillah, kaum muslimin. Ya. Tabaruk bid'ah ini atau syirik kecil, kata beliau, terbagi lagi menjadi 3. Bagi-bagi terus ya. Jangan bingung ya. Kalau antum cermati bagus. Sehingga bisa kita punya gambaran secara sistematis. Ya. Jadi enggak ngelambrang gitu. Ya, tersistematis dalam otak kita. Tabaruk bid'ah atau syirik kecil, kata beliau, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tabaruk bis sholihin. Tabaruk bis sholihin, mengalap berkah kepada orang-orang soleh. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, tabaruk mengalap berkah dengan tempat-tempat yang memang tidak ada dalilnya. Di situ ada keberkahan. Ya, nanti beliau juga jelaskan contoh-contohnya. Dan yang ketiga, mengalap berkah dengan waktu yang memang tidak ada dalilnya juga bahwa waktu itu ada keberkahannya. Ya. Karena memang agama kita ini apa? Agama yang berdasarkan dalil. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in kuntum in tattabi'una ila dhanna in antum ila takhrusun. Iya. Agama kita ini agama yang berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya Allah enggak mengizinkan apa yang kami perbuat, maka niscaya Allah akan hancurkan kami sejak lama. Ternyata kakek nenek moyang kami juga melakukan penyembahan berhala, ya, melakukan ini dan itu dengan berhala kami aman-aman aja selama ini. Berarti itu menunjukkan Allah mengizinkan, meridai. Ya, maka kemudian Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah, "Qul hal 'indakum min ilmin." Tanya Muhammad kepada mereka, "Hal 'indakum min ilmin?" Bukan itu masalahnya. Bukan ketika aman, hidup kalian tentram, itu merupakan ridha Allah, enggak. Hal 'indakum min ilmin, tapi kalian punya dasar ilmu enggak? Ya, hal 'indakum min fatukhrijuhu lana. Ya, kalian tunjukkan kepada kami. In tattabi'una ila dhanna wa in antum illa takhrusun. Ya, kalau kalian enggak bisa menunjukkan
Dasar ilmunya ya berarti kalian hanya mengikuti hawa nafsu, dan itu bukan agama. Hawa nafsu nggak bisa jadi dasar ibadah. Maka semuanya harus berdasarkan dalil ilmu, ya, Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi ada 3 jenis tabarruk bid'i atau syirik kecil. Yang pertama tabarruk bis-sholihin, ngalap berkah dengan orang-orang soleh, ngalap berkah dengan tempat-tempat tertentu yang tidak ada dalilnya, dan juga tabarruk dengan apa? Waktu-waktu yang memang nggak ada dalilnya. Di situ ada keberkahannya. Baik. Sekarang macam-macam tabarruk bis-sholihin. Ya, ini beda ya. Kalau yang tadi apa? Memuji atau apa? Hulu ya. Ya. Ya ini juga. Maka berarti yang mengurangi kadar tauhid yang nomor 2. Dari jenis tabarruknya enggak? Kalau tabarruk pertama pembatal. Ya toh? Kalau tabarruk pertama syirik besar ya jelas lah, ini syirik besar. Ya. Maka tadi beliau ingin menjelaskan yang membatalkan, yang mengurangi tauhid tabarruk mamnu. Maka tapi beliau jelaskan dulu pembagian tabarruk gitu loh, biar agak flashback sebentar ya, agar nyambung gitu. Tabarruk ada yang masyru', ada yang mamnu. Yang dilarang ada yang tabarruk syirik besar. Nah, tentu ini masuk kategori pembatal tauhid ya kan? Termasuk syirik besar. Nah, yang termasuk mengurangi kadar tauhid adalah yang kedua, tabarruk bid'i atau tabarruk syirik kecil. Di antara bentuk tabarruk bis-sholihin kata beliau, at-tamassuh bihim wa labsu thiyabihim aw syurbu ba'da syurbihim talaban lil barakah. Yang pertama, mengusap-usap mereka, mencium-cium sampai tangannya dibolak-balik. Ada enggak itu? Banyak. Ya, dan itu kalau ditanya kenapa sampai gitu? Ya, bisa dipastikan 100% mereka akan mengatakan apa? Mengalap berkah dari sang Yai Fulan, dari yang Syai Fulan. Iya. Kalau nanti yang salaman perempuan, ya supaya kelihatan syar'i, pakai apa itu? Pakai kain. Ya. Jadi Pak Yainya apa itu, pegang kain. Ya. Anda lihat sendiri itu di YouTube. Nanti jamaahnya orang akhwat ya maju gitu, ngalap berkah. Ya, tapi dengan ditutupi kain, dilapisi kain gitu loh. Ya sama juga cium bola. Ya. Tentu ini tidak syar'i jelas. Dari salaman itu sendiri kan Rasulullah nggak pernah salaman, hatta pakai pembatas pun nggak pernah. Ya. Maka ketika bai'ah Aqabah yang kedua, ya, ketika janji setia, ya bai'ah Aqabah Kubra yang kedua, itu kan salaman satu-satu. Di sebuah riwayat di Rahikul Maktum ada disebutkan. Karena ada juga akhwat 2 yang ikut bai'ah Aqabah Kubra, itu dua wanita sahabiat yang masuk Islam dan siap untuk melindungi baginda Rasulullah. Maka ketika giliran keduanya Rasul enggak bersalaman. Ya. Dan enggak ada riwayat yang kemudian Rasulullah bersalaman pakai penghalang kain atau enggak ada. Ya. Jelas itu sangat-sangat tidak syar'i. Saya bacakan, ini ada catatan kakinya ya, insyaallah. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali fi risalati
Al-Hukmul Jadirah bil Idha'ati halaman 56. Ana rajulan ja'a ilal Imam Ahmad. Ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad. Famasaha yadaihi ala thiyabihi. Kemudian orang tadi mengusap kedua tangannya ya dengan kainnya. Wa masahbihi mawajau. Jadi ada orang yang datang kepada Imam Ahmad, dia ambil kain dia, terus tangan Imam Ahmad diusap pakai kainnya. Habis itu orang tadi mengusap-usapkan kainnya ke wajahnya. Ya, untuk mengalap berkah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad ketika melihat ada orang seperti itu? Beliau diam? Beliau mengizinkan? La, faqadib. Maka beliau pun marah. Ada Imam Ahmad. Ya, seorang ulama yang paham betul tentang sunnah, jelas. Ya, ulama sunnah. Ya, tidak kemudian belum menjelurkan, teruskan aja. Faqadib, belum marah. Ya. Cuma ditunjukkan gimana marahnya. Wa ankara dzalika asyadal inkar. Bahkan beliau sangat mengingkari perbuatan tersebut. Asyad dan keras pengingkarannya. Enggak mungkin langsung dicabut atau apa. Tapi ya sudah kepegang kan? Karena sudah dia letakkan di wajahnya. Paham ya, dia kain terus tangan Imam Muhammad dioles-olesin kainnya, terus kainnya dipakai untuk apa? Ngusap wajahnya, mukanya. Tapi Imam Muhammad kemudian marah dan mengingkari perbuatan tersebut. Ya, kemudian waqala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, amman akhadtum hadzal amra. Kamu ambil dari siapa ini ajaran seperti ini? Ya. Bentuk pengingkaran beliau. Artinya apa yang kamu lakukan ini tidak ada dalilnya. Bukan syar'i, jelas. Enggak boleh. Ya, Imam Ahmad, ulama hadis, ulama fiqih. Ya, Imam Ahmad kan terakhir. Ya, Imam Ahmad itu terakhir yang tentu wawasannya fikih, wawasannya hadis ya bisa dikatakan lebih luas. Ya, makanya Saudi lebih pilih mazhab Hambali karena wawasannya lebih, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu itu atau kelahiran seorang faqih itu juga mempengaruhi keluasan dalam mereka menerima hadis. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah itu terkenal dengan ashabur ra'i. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu lahir yang pertama kali imam faqih, imam fuqaha. Ya. Baru kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baru kemudian Bukhari, Kutubus Sittah itu abad ketiga kalau misal 200-an sekian. 256 ya Imam Bukhari. Cek lagi. Ya, Imam Syafi'i lahirnya 150. Ya. Lahir pas Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kemudian meninggalnya 204. Gurunya Imam Malik 93. Lahir meninggalnya 179. Imam Ahmad terakhir. Meninggalnya kalau salah 240 sekian. Sehingga mungkin wawasan hadisnya lebih. Maka ketika dalam mazhab Abu Hanifah terkenal ya kalau nikah tanpa wali itu sah. Itu yang masyhur. Jadi kalau nikah, orang itu nikahkan dirinya sendiri sah. Tapi kemudian para ulama berhusnudzon kepada beliau. Karena jelas itu seorang ulama enggak mungkin yukhalifus sunnah. Ulama berhusnudzon, oh ini bisa jadi hadis yang tentang persyaratan wali dalam nikah lam yablughu, belum sampai ke beliau.
Nah, jelas hadisnya Bukhari Muslim, la nikah illa bi waliyin wa syahidaini adlain. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang ada dan dua saksi yang ya. Sampai ke fikih. Ya. Intinya bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal begitu keras mengingkari orang yang berusaha untuk tabarruk dari diri beliau. Ya. Ini ada disebutkan tadi di mana? Ini ada catatan kaki ya. Di catatan kakinya di buku tidak ada. Ya, di Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Al-Hukmul Jadirah bil Idza'ah atau Al-Hikam. Dan dipastikan. Ya. Yang pertama, yang kedua, takbilu kuburihim. Perhatian. Yang pertama dengan mengusap ya anggota tubuh seorang soleh tadi. Ya, yang pertama, yang kedua, ini juga banyak sekali beredar mencium kuburan mereka. Ya. Jadi, afan, kalau yang pertama tadi ya mengusap, mencalik, mengalap berkah dengan tadi itu ya mengusap-usap tubuh mereka. Saya pikir ingkarnya Imam Ahmad itu cukup jadi dalil. Kenapa? Kan Imam bertanya, ini dari mana ajaran ini yang kau lakukan? Berarti memang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ya. Karena beliau tentu ribuan hadis yang beliau hafal. Beliau sendiri tidak mengetahui mana dalilnya ini, nggak ada dalilnya seperti itu. Dengan mencium-cium, mengusap-usap bagian tubuh yang dikatakan orang soleh, aulia Allah, nggak ada. Yang kedua, mencium kuburan mereka, ini juga banyak sekali. Kuburan yang di, masya Allah, dia luar biasa. Ya, Mbak Istana mungkin lebih bagus dari rumah kita ya. Ya, dikasih bunga-bunga, dikasih masalah pernik-pernik, lampu kelap-kelip, terus datang mencium ya enggak? Musab-musab mencium. Ini kata beliau termasuk di antara tabarruk bid'ah, syirik kecil yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Wa tamassuh biha, mengusap. Wa akhdhu turabiha talaban barakah. Nanti kalau ada bisa ngambil apanya? Tanahnya, ayo tanah kuburan. Ambil lepok di tas. Ya. Sing angel judune jadi lancar judune. Sing lama enggak sembuh dari sakit saya sembuh. Sing usahane enggak lancar jadi lancar. Ya. Mungkin ada sampai seperti itu. Dan sekarang masya Allah ya sudah menjadi satu istilah tersendiri. Ya itulah memang setan itu menghiasi hal-hal yang sebenarnya itu larangan, dihiasi supaya tidak kelihatan apa? Perbuatan dosa. Itu apa istilahnya? Wisata religi. Wah, religi. Orang sehingga kan tertarik agama. Sehingga bisa menumbuhkan keimanan, ketakwaan. Tapi kebanyakan ya gitu. Emang gitu. Dibuat istilah-istilah yang kelihatan religi tapi isinya waliyadu billah. Ya, rata-rata seperti itu. Baik. Saya bacakan pendapat berapa ulama di antara adalah qala al-imam, ini catatan kakinya. Qala Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kanani Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Perhatikan. Fi Hidayatis Salik, dalam kitabnya Hidayah Salik halaman 1390 sampai 1391. Ada ba'dul ulama minal bid'ah. Sebagian ulama menganggap termasuk bid'ah al-inhina'u lil qabri, menundukkan di hadapan kuburan.
jadi nunduk gitu. Jadi biasanya kalau pas masuk di ruangan kuburan kan, nundukkan aja. Ya, kata beliau, sebagian ulama sudah menyebutkan menganggap termasuk bid'ah. Ya. Qala yadhunnu man la ilma lahu annahu min syi'ari ta'zim. Sebagian orang mengatakan itu, kata istilah beliau, orang yang tidak tahu ilmu, menganggap itu sebuah penghormatan. Wa aqbahu minhu taqbil ardil lil qabri. Kata beliau, lebih dari itu, lebih buruk lagi, yaitu dengan tadi apa? Mencium kuburan tersebut. Tentu terlebih buruk. Ya tahu? Inhina saja, ya kan memang aturannya enggak seperti itu. Dan memang tidak ada dalilnya. Ya tahu? Dalil ziaratul kubur itu ya cukup assalamualaikum ala diyar ya minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wassalam. Doa salam. Kalau salam nanti Allah kembalikan rohnya ke mereka, kemudian mereka bisa menjawab salam kita. Dah. Kalau kita pakai alas kaki ya kita copot. Dah. Nanti disebutkan di sikanya. Lam yaf'alhu as-salafus salih. Orang yang menundukkan di depan kuburan kemudian mencium kuburannya, itu tidak pernah dilakukan oleh salafus salih. Wala khairu kullu fi ittiba'ihim. Kebaikan semuanya ada di ikuti mereka rahimahullah. Wa man khatara bi bali anna taqbil ardi ablaq fil barakah fa huwa min jahalati wa ghaflati. Belum mengatakan barang siapa yang punya pemahaman bahwa mencium kuburan ya itu bisa memberikan keberkahan, fa huwa min jahalati wa ghaflati. Itu termasuk di antara kebodohannya dan kelalaiannya dengan tuntunan yang benar. Ini panjang sekali, intinya begitu ya. Ini adalah salah satu di antara al-imam ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau pengikut Syafi'i ya monggo. Mau ikut siapa? Cium-cium kuburan. Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i aja termasuk perbuatan bid'ah yang harus ditinggalkan. Izzuddin Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Hidayatus Salik. Kemudian juga disebutkan Imam Nawawi Asy-Syafi'i ini juga dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mazhab Syafi'i ya. Dia juga sebutkan dalam kitabnya Fi Manasakihi halaman 453. Ai min masaili ziyarati la yajuzu ayutafa biqabrin muslim. Perhatikan. Tidak boleh tawaf mengelilingi kuburnya Rasulullah wa yukrahu, dan dilarang ilsaqul batni wa dhahri bi jidaril qabri. Enggak boleh menempelkan perut dan punggung di tembok kuburannya Rasulullah. Ini Rasul aja enggak boleh. Apalagi orang biasa. Ya. Enggak dituntunkan. Rasul aja enggak boleh. Tembok kuburan Rasul enggak boleh. Ya. Nempelkan perutnya, dan ini banyak. Kalau antum melihat itu orang-orang yang ziarah kuburnya Rasulullah. Ya, niatnya pasti bisa dipastikan untuk mengalap, nempelkan perutnya, punggungnya, itu mengusap-ngusap tembok kuburan Rasulullah. Ya, larang. Ini dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i. Ya. Fa innahu faqala qalahu al-Halimi wa ghairuhu yukrahu mashu bil yad wa taqbiluhu. Ya, ulama yang lain juga dari mazhab Syafi'i dilarang untuk mengusap
temboknya dengan tangan dan kemudian menciumnya. Balil adab, tapi yang benar adabnya adalah ayyab'uda minhu kama yab'udu aw yab'uda minhu law hadara fi hayatihi. Maka yang benar itu menjauh dari tempat kuburan salam. Cukup mengucapkan salam, salawat ya. Seperti ketika belum masih hidup. Wallahu alam ya. Kalau hidup sebenarnya boleh juga keberkahan nempel ya di tubuh beliau. Itu khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Udah Isya. Insyaallah pembahasan berikutnya yaitu tabaruk yang bid'i yang berkaitan dengan tempat dan waktu ya. Dan yang terakhir kemudian mengangkat apa itu bangunan kuburan. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kita tutup lafal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.